Terima kasih buat teman sejatiku sampai sekarang ya. Teman sejati ya. Iya, teman sejati sampai sekarang. Oke. Yang meminjamkan HP ya. Iya, namanya Lalu Desta Adi Sutarman. Oke, wow, Lalu Desta. Ada orang baik yang kemudian dulu meminjamkan HP sehingga sampai sekarang. Iya, awalnya itu. Dulu. Oke, ada apa? Laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Nah, jika kalian misalnya ada acara laka-laka, solusinya Divana, Metera Divana. Wow. Tinggal sedikit lagi, Pak. Dikit lagi. Muhabbat kya hai ab ye jana. Semangat tak pernah padam, kesembung karang jemput pun tampak setia ke pulau karang langkah montong telir erat manggong desa kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami tentunya di channel Aneka Media ya. Tentunya di program Ngoncer yaitu Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Seperti sebelum-sebelumnya teman-teman semua, saya banyak mengundang tokoh-tokoh inspiratif, public figure yang tentunya selain menginspirasi tentu ada banyak cerita-cerita inspiratif yang kemudian akan kita bagi ke teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel kami tentunya di channel Aneka Media. Dan sore hari ini teman-teman semua, saya telah kehadiran sosok yang cukup mencuat di sosial media. Pernah juga diundang di TV nasional. Dan tentunya beliau bukan dari kota ya. Salah satu dari desa. Dan kemudian berkarir di entertain bisa dibilang seperti itu ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Heru Bollywood. Selamat sore Bang Heru. Sore Bang. Wow, sehat nih? Alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman semua. Kita pada sore hari ini akan banyak nih mengulik tentang perjalanan seorang sosok Bang Heru yang mungkin bisa saja yang kita lihat enak-enaknya saja ya Bang Heru ya. Oke, mungkin bisa memperkenalkan lebih dalam dulu Bang Heru dari mana dan kemudian apa kesibukan sekarang nih. Oke, siap. Oke, perkenalkan nama saya Hairudin, tapi nama panggungnya biasanya dikenal dengan Heru Boli. Heru Boli. Oke. Nah, terus ini apa kesibukan sekarang apa? Kesibukan sekarang alhamdulillah sih sudah nggak ada lagi, tinggal ngonten terus. Ngonten lah ya. Iya. Kesibukan yang lain bertani atau sudah nggak bertani lagi, soalnya sudah selesai panen. Sudah selesai panen ya? Iya, sudah selesai panen. Oke, Bang Heru ini menarik nih. Nama asli tadi Bang Heru Hairudin ya, terus kemudian dipanggil nama Heru Boli. Apa itu kira-kira sejarahnya kenapa dipanggil Boli itu apa tuh? Oh ya, ada dulu sering lomba. Nah kalau lomba itu kadang teman-teman namanya siapa? Hairudin, kepanjangan panggil Heru saja dah katanya kan. Nah jadi dari sejak itu jadi Heru. Jadi Heru, terus Bollywood itu karena. Nah Heru Boli itu karena saya suka dengan lagu-lagu India. Nah, jadi suka dengan lagu-lagu India. Oke, menarik nih. Jadi sejak kapan nih mencintai lagu India? Apakah dulu pernah mungkin ke India atau gimana? Oh iya. Awalnya sih sebenarnya bukan lagu India yang saya suka. Saya sangat suka lagu dangdut. Nah, tapi berawal dari ada seorang tetangga yang pindah ke situ di dekat rumah, sering putar-putar lagu India. Nah, jadi kayaknya ini asik nih. Ini musik kayaknya asik gitu. Artinya berawal dari mendengarkan musik yang diputar oleh tetangga, kemudian cinta, terus kemudian terkenal lewat lagu India. Iya, lewat lagu-lagu India. Tapi sebelumnya tadi belum lupa para teman-teman mungkin bisa dijelaskan teman-teman dari mana Bang Heru sekarang?
Oh ya, berasal dari Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Wow, dari Suela ya nih buat Iya, teman-teman yang Suela. dari Suela mungkin kenal sama Bang Heru ya. Ya, mungkin ada ciri khas tadi. Saya tertarik nih tiba-tiba kemudian dari mendengarkan lagu India di tetangga, terus kemudian Bang Heru cinta terhadap lagu India. Iya. Itu lagu yang pertama kali didengar apa dulu tuh? Bang Heru tuh? Lagu pertama kali yang saya dengar, yang saya suka dari lagu India itu adalah lagu dari filmnya Shahrukh Khan. Divana, मैं तेरा दीवाना, Wow. Tinggal sedikit lagi Bang Heru, dikit lagi. मुहब्बत क्या है अब ये जाना. Teman-teman jangan keenakan ya, nanti dulu. Oke, Bang Heru. Pertama dikenal dengan sosok yang kemudian mencintai lagu India, Iya. terus sempat viral di sosial media. Facebook ya. Alhamdulillah. Itu awal mulanya gimana tuh Bang Heru? Apakah hanya sekedar iseng atau memang ngedesain diri untuk menjadi konten kreator di bidang mencintai India nih? Oke, sebenarnya gini, dari dulu suka dengan lagu-lagu India, tapi untuk mengeksplor diri itu di tempat mana susah kan. Nah, terus kebetulan ada teman yang bilang, ada aplikasi Semul. Kamu yang suka dengan lagu-lagu India, kamu bisa karaokean di situ katanya kan. Semul dulu ya. Iya. Nah, jadi awalnya dari Semul dulu. Oh, awalnya dari Semul menyanyi terus beralih ke FB sejak kapan tuh? Iya, belum. Nah, di Semul sering ada event, sering juara 1, sudah nggak dikasih untuk ikut-ikut lomba lagi. Nah, jadi iseng-iseng download TikTok. Oh, dari Semul, aplikasi Semul lah ya. Ya, dari Terus Semul kemudian ke ke TikTok. Terus Di TikTok berjuang dari awal. berjual Lagu awal. ya, berjuang dari awal, dari nol. Terus kemudian ke Facebook, Ya, baru ke Facebook. Tapi dari ketiga platform digital ini yang paling viral tuh di mana tuh? Bang Heru tuh viral di mana? Sebelumnya sih di TikTok TikTok lah ya. paling viral. Terus kemudian baru di FB. Baru di FB. Tapi yang paling menghasilkan yang mana? Untuk saat ini aku rasa sih masih TikTok. TikTok ya. Iya. Oh, TikTok. Sampai sekarang masih nih. Iya, sekarang sudah mulai aktif lagi live. Oke, mungkin masih banyak, ada teman-teman yang kemudian belum tahu channelnya Bang Heru, mungkin bisa di ini. Heru Boli. Heru Boli. Heru Boli. Mm-mm. Iya, Heru Boli. Oke, saya tertarik nih perjalanannya Bang Heru kemudian sampai dengan hari ini dikenal ya. Kemarin juga sempat diundang di TV nasional. Iya, Trans TV Brownies. Dengan TV Brownies ya. Iya. Saya ingin Bang Heru sedikit bercerita nih. Kira-kira selama proses kontennya itu tanggapan keluarga atau orang sekitar gimana Bang Heru nih? Kalau tanggapan keluarga sekitar juga sih alhamdulillah aman, karena mereka sudah sering lihat dari aplikasi sebelumnya kan. Jadi aman, nggak ada caci maki atau apa. Alhamdulillah lah nggak ya. ada. Sampai Aman. dengan menghasilkan. Iya, aman. Terakhir Bang Heru kemarin sempat saya kepo-kepoin nih kan di Facebooknya. Oke. Itu juga pernah menghasilkan sampai 31 31 juta dari Facebook Pro. wow. Itu dimanfaatkan untuk apa tuh Bang Heru tuh? Mungkin bisa cerita gitu kan. Iya, seperti biasa sih. Kadang kan yang namanya uang itu kan selalu ada kebutuhan, entah itu teman, keluarga. Oke. Jadi Artinya berbagi juga ya, ya. untuk sementara berbagi dulu. Dan nyetor haji. Amin lah ya. Amin. Oke, menarik kan Bang Heru. Iya. Awal mulanya kemudian bisa tersentuh di FB ini itu belajar atau memang ngalir saja nih Bang Heru? Dibilang ngalir saja bisa. Dulu kan di TikTok, waktu aktif di TikTok, sering ada lewat di beranda. Sekarang di FB Pro itu sudah bisa menghasilkan cuan dengan cara upload video reel di sini kan ada tutorial kan di situ. Nah, jadi semenjak itu jadi tertarik gitu. Artinya otodidak lah. Mm-mm. Ya. Otodidak. Oke. Kalau di FB atau itu punya komunitas atau gimana?
Saya lihat kan para konten kreator tuh biasanya mereka berkumpul gitu nih. Berkumpul, kebetulan. saling berbagi, saling support gitu. Iya, istilahnya. kebetulan sih saya nggak ada komunitas, Nggak nggak ada artinya grup atau otodidak, apa. Iya, wah, dari desa sendiri. iya. Dan itu tentu, mohon maaf nih Bang Heru nih. Kita mengulik seputar ini dulu ya. Oke. Ya, perjalanannya Bang Heru kemudian sehingga bisa menghasilkan itu. Yang sering menjadi pertanyaan publik nih. Konten itu HP-nya harus berkualitas nih, misalnya pakai apa iPhone. Nah, atau ini pertanyaan yang sangat menarik ya. apa. Dulu aku waktu pertama kali pakai HP itu pakai G1. Jiwan. Itu Jiwan. HP artinya standar banget lah ya. Iya, Oke. di Semul. Nah, Semua. awal-awalnya itu aku kadang juara 6 karena HP-nya itu kan kurang berkualitas kameranya kan. Ya artinya tidak yang digunakan pada konten-konten kreator Iya. yang lain. Artinya dengan HP yang sederhana pun sebenarnya bisa. Iya, bisa guys. Oke. Bisa. Tak harus iPhone. Ini aku sampai sekarang pakai HP seperti ini. Ya artinya HP yang kemudian kamera mungkin tidak terlalu tapi bisa menghasilkan jutaan. Iya, yang penting bisa menghasilkan cuan. Yang penting kita harus yakin dengan konten, kualitas konten kita. Oke, mungkin Iya. tipnya sedikit Bang Heru untuk para konten kreator pemula nih biasanya kan saling sorot atau apa istilahnya. Oke, untuk tipsnya itu buat kalian semua yang pengen berpenghasilan jadi kreator, pertama itu kalian itu harus tentukan tema dulu. Temanya apa? Kalian harus bisa bentuk branding kalian supaya terciptanya algoritma, terbentuknya algoritma. Oke. Nah, kalau kita sudah punya personal branding, algoritma itu akan terbentuk seperti itu. Algoritma ya. Iya, Artinya kita harus nge-branding dulu nih. Iya. Kita ini siapa Bang Heru ya? Iya. Nggak asal-asalan upload tiap hari. nggak asal-asalan. Oke. Artinya konten kreator itu pun dia harus punya timing dan jadwal. Iya, Oke. Bang Heru, oke. tentu dalam setiap perjalanan bisa dibilang karir lah ya, dalam setiap Iya. perjalanan karir terus kemudian dikenal banyak orang melalui sosial media, tentu dengan hal yang kemudian tidak mudah lah dalam artian nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dikenal. Iya, Itu pun dalam proses kontennya tentu akan banyak tantangan, iya, lemah dan segala rintangan. macamnya lah ya. Iya. Di sebelum konten itu apa fokusnya Bang Heru nih? Artinya sebelum sampai kemudian ke tahap konten kreator Oh, yang iya. dikatakan ya. Dulu sebelum jadi kreator itu kan seorang petani. Mm-mm. Nah, terus karena ingin berpenghasilan lebih dari petani juga, jadi itu yang memotivasi saya untuk punya berpenghasilan selain petani, jadi kreator. Kreator artinya bertani ya. Ya, Bertani, bertani sambil ngonten. bertani di pelosok timur, terus kemudian melek terhadap apa? Mohon maaf ya, bukan pelosok ya, tapi memang agak timur lah ya. Iya. Suela kan agak timur ya, mohon maaf teman-teman ya. Artinya bertani terus kemudian melek terhadap digitalisasi lah ya, Mm-mm. bagaimana kemudian konten kreator dan lain sebagainya. Itu saya tidak lepas nih bertanyakan, itu awal mulanya terinspirasi dari ada figur nggak yang kemudian Bang Heru lihat? Iya, terinspirasi dari apa ya? Pingin berpenghasilan lebih gitu. Intinya lebih ke motivasi diri Iya, ya, ingin motivasi, berpenghasilan, sehingga kemudian Bismillah lah Iya. coba gitu. Mm-mm. Di awal-awal gimana Bang Heru? Nggak kesulitan? Kesulitan sih tentu ada. Pertama, mental itu harus kita siapkan dulu kan. Mental ya. Iya, pertama mental itu harus kita siapkan dulu. Di situ letak kesulitannya. Mental ya. Iya, mental. Oke, itu kan saya lihat Bang Heru tuh sambil betaletan dan lain sebagainya, nyanyi gitu kan. Terus kemudian ke sungai-sungai nyanyi gitu kan. Itu iya. enggak mohon maaf nih ya. Tentu anggapan masyarakat pasti berbeda nih. Oh, Iya. Dia ngapain Bang Heru? Itu gimana nanggepinnya? Iya. Bang Heru? Dulu sebenarnya sih dulu kok tiba-tiba teriak, kok tiba-tiba nyanyi. Oke. Musiknya kayak gimana kan?
orang-orang bertanya seperti itu, tapi mereka itu tidak tahu kalau kita itu pakai sound card, pakai headset, jadi Oh. cuma kita yang bisa dengar gitu. Dan itu pernah nggak ada tiba-tiba yang kaget atau apa? Pernah, pernah mereka kira akunya itu orang gila kan. Oke, Bang Heru dikira orang gila ya. Mm-mm. Nah itu gimana tuh? Artinya mohon maaf ya. Nah, Saya pernah baca-baca di kolom komentar ya. Tentu di kolom komentar itu ada yang negatif, ada yang kemudian positif. Nah itu gimana menghadap? Saya lihat begitu di komentar negatif justru Bang Heru jadikan konten lagi gitu. ya sebenarnya Apakah sih itu kalau gitu itu sih kita sebagai kreator itu sudah harus punya mental yang kuat. Karena di setiap video kita itu tidak mungkin respon orang itu positif, pasti ada yang negatif. Nah, jadi Oke. kita sebagai kreator itu harus bisa hadapi dengan dingin gitu kan. Nah. Nah, justru hujatanmu cuanku. Nah, seperti Oke, itu. apa itu hujatanmu? Hujatanmu cuanku. Oke, menarik. Ya menarik nih. Berarti Nah, apa namanya? Bang Heru semakin dihujat sebenarnya semakin bagus rating di ini ya. malah saya semakin senang kalau ada yang hujat. Semakin hujat. Iya. Dan parah-parah nggak hujatan itu? Ada nggak? Pernah keberatan nggak ingin mencoba ingin melaporkan gitu? Nggak pernah. Kalau itu sih nggak pernah terpikirkan. Saya berpikirnya gini, justru orang yang hujat saya itulah pecinta sejati saya. Jadi oke ya. Nah, karena orang yang hujat saya itu pasti selalu tonton video saya sampai akhir. Terima kasih. Penghujat. Iya. Netizen lah ya. Oke. Mungkin sebelumnya Bang Heru kita minum dulu. Oke. Baik thank teman-teman you. seperti biasa ya kita setiap podcast ditemani oleh laka-laka minuman segar lah ya, air putih bukan sekedar pelepas dahaga. Laka-laka. Ulang, laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Mantap. Laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Oke. Baik Bang Heru, Oke. sampai tahun berapa dulu mulai ngonten Bang Heru? Kalau konten sih awal di Semul itu mungkin sekitar tahun 2018. Berapa Bang? 2000 berapa? 2018 di Semul. Oke, 2018 berarti sampai dengan tahun ini udah berapa tahun tuh Bang Heru? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 masuk 7 tahun. tahun ya. Artinya kemudian bisa menghasilkan itu berapa tahun jaraknya Bang Heru? Kalau penghasilan di Semul itu nggak seberapa sih, karena di Yang- situ kita bisa menghasilkan dari event-event kan, event dari event-event. aktivitas-aktivitas seperti inilah ya. Iya, di Semul sekitar 4 tahunan, sekitar 3 tahunan baru ke TikTok. Oke. Baru ke TikTok. Nah, di TikTok alhamdulillah lumayan lah. Lumayan lah ya. Terus kemudian sampai sempat mencairkan di angka puluhan juta. Iya. Itu tentu bukan hitungan setahun 2 tahun Bang Heru yang gerindes ya. Iya, kalau di TikTok itu kita bisa cairkan Udah setiap lama ya. saat Setiap saat lah ya. bisa. Kayak di sawer-sawer gitu ya Bang Heru. Mm-mm. Oke. Berarti kalau di apa namanya di desanya Bang Heru cuman sendiri yang kemudian ini kan mohon maaf ya, Ya. mungkin publik juga bisa memahami bahwa profesi konten kreator itu kan bisa dibilang profesi baru lah ya. Iya, Artinya bisa menjadi pilihan karir sekarang nih. iya Oh, benar. sekarang bukan hanya kemudian ingin menjadi ASN, kemudian ingin menjadi guru dan sebagainya. Ternyata ada juga profesi lain yang hari ini muncul yaitu konten kreator. Iya benar. Di desa ya Bang Heru sendiri itu atau ada tiba-tiba Banyak anak-anak kecil saya mau jadi Banyak. Bang Heru, gitu. banyak yang jadi kreator. Udah mulai bermunculan lah ya. Iya, sudah mulai salam interaksi. Salam interaksi ya. Iya. Sorotan ya. Iya. Oke. Berarti sering saling interaksi sama ibu-ibu nih sama masak dan lain sebagainya. Iya, benar. Oke. Iya. Bang Heru, tentu di dalam proses apa namanya berkarir di sosial media ini, apa proses yang paling berkesan di Bang Heru nih? Proses yang paling berkesan itu Mungkin- pertama, Pernah gagal panen gara-gara fokus ngonten gitu? bukan. Proses yang paling berkesan itu pertama, gimana cara
supaya bisa mempunyai alat-alat yang kita butuhkan. Oke, nah inilah. Iya. Dan itu butuh biaya ya. Iya, misalnya tentunya HP kan. HP. HP itu harus ada. Kalau nggak ada HP kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah dulu di awal semul aku pinjam HP teman. Oke. Ya di semul. Oh, berarti awalnya pernah minjam HP. Iya kan. Dulu kan nggak punya HP. Yang itu yang bagus lah ya. Ya terus kamu kan suka nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa kamu pinjam HP aku. Kalau kamu pengen semul nggak apa pinjam. Nah tapi pinjamnya itu kan nggak lama. Oke. Karena orang juga punya kesibukan kan. Kesibukan ya. Artinya dari konten kemudian di awal itu sampai minjam HP, Iya. sekarang udah diganti HP. Alhamdulillah dulu minjamnya itu bukan kita pinjam seutuhnya. Oh, pinjam ini Paling untuk beberapa sekedar menit. konten saja Ya ya. sekedar untuk karaokean gitu. Oke, mungkin bisa diucapkan terima kasih buat yang sudah dipinjamkan HP. Terima kasih buat teman sejatiku sampai sekarang ya. Teman sejati ya. Iya teman sejati sampai sekarang. Oke. Mm-mm. Yang minjamkan HP ya. Iya namanya Lalu Desta Adi Sutarman. Oke, wow, Desta. Ada orang baik yang kemudian dulu Iya. meminjamkan HP sehingga sampai sekarang. Iya awalnya itu. Mm-mm. Dulu. Oke, enggak apa, enggak apa. Enggak apa. Artinya itu sebuah perjalanan, Bang Heru. Iya. Sebuah perjalanan kemudian ternyata di balik karir yang kemudian Bang Heru kemudian tentu ada banyak orang yang bangga lah ya. Iya Sudah tampil di alhamdulillah. TV nasional dan ternyata ada sosok-sosok sahabat yang kemudian sampai meminjamkan HP saat itu. Mm-mm. Wow. Waktu pertama kali karaoke di dunia maya. Kalau karaoke di Maya, artinya saking supportnya teman itu ya. Iya, Oke. saking supportnya dipinjemin. Oke. Mungkin bisa ini dulu karena ini Terima kasih. luar biasa terharu ya. Oh, sorry. Lalu Desa harus nangis juga itu. Oke. Boleh lah dulu. Oke, baik teman-teman, sambil kita inilah ya, karena memang perjalanan setiap orang itu tentu ada orang-orang yang kemudian berjasa di balik kesuksesan seseorang. Apa yang ingin disampaikan terhadap sahabatnya, Pak Heru? Mungkin bisa ingin. Saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya. Dan saya tidak akan pernah lupa itu. Oke. Bang Heru, apa perasaan yang kemudian paling inilah ya, artinya orang lihat ini aman-aman saja gitu. Pernah merasa sesuatu hal yang berbeda nggak dalam diri ataupun mungkin keluarga gitu dengan prosesinya? Mungkin pernah ada keluarga yang kemudian tiba-tiba jangan lagi nyanyi-nyanyi begitu. Oh, alhamdulillah dari dulu sih memang semua selalu support. Artinya semua keluarga, semua Iya, sahabat mensupport, iya. bahkan sampai tadi mohon maaf meminjamkan HP. Mm-mm. Semua support, nggak ada yang Nggak ada lah yang ini lah ya. negatif. Oke, Bang Heru, mungkin sekali lagi karena banyak sekali yang bertanya nih, lagi senang-senangnya sekarang ya, kalangan ibu-ibu, kalangan Iya. emak-emak lagi konten-konten ya, artinya apa tips nih yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu biar nggak sekedar main sorot, main interaksi dan lain Oh iya. Aku kasih tips ya Tips ya. buat ibu-ibu. ya. Jadi konten kreator itu jangan asal-asalan. Nah misalnya kontennya memasak. Memasaknya itu jangan di situ-situ terus, harus ada perjuangan di luar lah, misalnya ke sawah atau apa, pakai tungku batu atau bata lah. Pokoknya yang unik-unik ya, pakai yang unik-unik Oke. supaya bisa menarik perhatian orang. Oke. Nah, karena kita itu bukan artis, jadi mereka nggak bakal mau tahu kita itu ngapain, kita masak apa, kalau tidak ada hook yang bisa menarik perhatian orang gitu. Oke, terus ada lagi?
Artinya kontennya harus bervariasi lah ya. Iya, kontennya itu harus jangan di situ-situ terus. Oke, artinya ketika itu misalnya masak hari ini di dapur, mungkin besoknya bisa masak di sungai. Bisa Nah, masak di lain gitu kan. Oke. keren. Ya. Tentu itu kan punya butuh waktu dan kesiapan Bang Heru tuh. Artinya kalau memang jadi konten ya harus total. Iya, harus totalitas. Oke. Karena saingan kita itu bukan cuma emak-emak biasa, banyak artis-artis gitu kan. Yang sekarang saingan kita. Iya. Ya. Oke. Jadi harus profesional. Profesional lah ya. Oke, artinya perjalanan kemudian dari tahun 2018 Iya. dulu awalnya kemudian disemul istilahnya aplikasinya ya. Iya, semul Terus ke TikTok, baru ke Facebook. Oke, minjem HP pernah, terus kemudian dengan berbagai macam tanggapan netizen negatif positif juga sudah menjadi konsumsinya Bang Heru begitu. Artinya sudah tuntas lah ya dengan perkara-perkara seperti itu. Iya. Mungkin Bang Heru ada yang ingin kemudian disampaikan dulu sebelum kita next untuk bertanya lagi. Ingin disampaikan misalnya terkait tentang terutama netizen nih yang ingin disampaikan. Ya. Apakah ada kalimat yang harus kita sampaikan kepada mereka begitu? Oke. Buat para netizen, ini sudah tahun 2025. Sekarang itu kita semua bisa berpenghasilan tanpa pakai dasi, tanpa harus sekolah tinggi gitu kan. Nah, jadi bukan saatnya kita saling julid, saling hujat. Saling hujat lah ya. Nah, Saatnya jadi berkolaborasi lah. Iya, lebih baik saling support supaya bisa berpenghasilan, supaya bisa gajian, bantu keluarga. Semangat. Jangan lupa salam interaksi. Salam interaksi. Bunda-bunda lah ya. Tapi saya penasaran Bang Heru, saya lebih ke teknis ya. Memang salam interaksi itu wajib itu kita tulis salam interaksi, salam bun, salam apa? Kalau itu sih sebenarnya sih bisa dibilang bumbu-bumbu. bohong atau apa ya, pembohongan publik atau apa ya namanya. Enggak, maksud aku gini, interaksi itu sebenarnya tercipta karena video kita ya. Kalau misalnya video kita berkualitas, banyak tanggapan, entah itu like, share, komen, otomatis interaksi kita naik. Bukan karena kita kesana kemari komentar di video orang, ke situ ke sana. Itu makanya ya, artinya makanya saya juga aneh, saya pernah ketika baru ingin ikut terjun lah ya kayak Bipro lah Bang Heru ya gitu kan. Teman-teman laki, cowok, bapak-bapak itu manggilnya bun juga itu. Apa saya kira itu persyaratan khusus gitu. Iya, saya kira itu persyaratan khusus di Bipro itu. Oh, ada ya? Ada ya. Jadi bapak-bapak saling komen, salam interaksi bun gitu. Ya, bahkan mungkin ada yang kirim semen dan lain-lain, saya lihat gambar-gambar stiker. Ya mungkin cuma untuk apa ya, happy-happyan saja gitu. Happy-happyan lah ya, saya kira. Oh iya, itu artinya lebih kayak bumbu-bumbu lah. Nah, terus itu kalau misalnya ada seperti itu, kita bikin video lagi, unik dia itu. Misalnya dengan cara seperti ini. Ini aku ada kumis, aku ada ini. Aku bukan bun ya. Buka matamu, aku bukan bun. Nah, jadi mantap. Jadi sebenarnya keluhnya itu adalah tema kontennya itu dari komentar itu bisa menjadi. Nah, dari komentar netizen itu bisa kita jadikan cuan. Cuan artinya sebagai aktivitas konten lagi lah ya dari mereka. Oke, Bang Heru, saya mungkin lebih ke pribadi, maaf nih ya. Tentu ketika konten ini tentu juga ada kerjaan lain ya, tentu bertanya. Bagaimana nih kemudian sosok kemudian Bang Heru ini menyeimbangkan nih antara kemudian bertani pekerjaannya kemudian dengan konten. Itu nggak terganggu atau bertani sekaligus konten gitu. Nah, insya Allah kalau ini pertanyaan menarik. Nah, aku kan sebelum konten itu kan memang suka bertani, sudah cinta dengan pekerjaanku. Nah, jadi justru pekerjaanku itu aku pergunakan sebagai wadah, sebagai konten, sebagai video. Nah, orang-orang kan tidak selalu suka kemewahan. Kadang yang unik-unik di pedesaan itu juga orang banyak yang suka. Nah, jadi konten itu juga kejujuran lah. Iya. Dari kemudian artinya persona branding lah. Kalau di marketing itu disebut persona branding lah ya. Jadi persona branding itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian sosok influencer itu menampilkan yang memang
tanpa itulah desain. kita ya. Kalau memang itulah mereka kita. bertani, ya bertani sambil konten Mm-mm. gitu kan. Oke. Ini ya perhatikan buat para konten kreator pemula, salam interaksi saja nggak cukup gitu. Salam interaksi pun. Oke. Bang Heru, Iya. siapa sosok yang paling kemudian memotivasi Bang Heru sehingga saya lihat tadi bagaimana kemudian spiritnya ingin menghasilkan rezeki dan lain Iya. sebagainya. Siapa sosok yang kemudian paling berkesan di Bang Heru? Saya penasaran tadi. Yang berkesan maksudnya gimana? Artinya yang paling memotivasi Bang Heru nih, tentu orang-orang terdekat di situ ya, Sebenarnya sih apa ya? orang tua atau ada sosok istri di situ yang kemudian paling. Kita kan sudah berkeluarga kan. Oh. Sebelum kenal sosmed itu kan belum berkeluarga. Nah, jadi ketika sudah berkeluarga itu ingin menghasilkan hasil dari luar gitu kan. Oke. Tanpa merantau atau apa kan. Oke, artinya lebih kepada perjalanan hidup saja Iya. saat ini, artinya dengan semangat pribadi lah, Iya. keluarga lah. Ya terutama keluarga. ya. Oke, mungkin Bang Heru bisa minum lagi dulu. Memang sangat menarik sekali nih ya. Oke. Teman-teman kembali lagi tentunya di Laka-Laka bukan sekedar pelepas dahaga. Laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Ini centong kita baru ini. Wah, ini. Mantap. Main nggak ada ini. Iya, berarti Bang Heru yang menemukan. Oke. Mok namanya ya. Oke, maaf teman-teman, Mok ya. Oke, Bang Heru. Tentu kemudian dengan banyaknya persepsi tanggapan negatif maupun positif di sosial media kita itu, apa tip nih yang Bang Heru lakukan sehingga tetap konsisten ataupun tetap termotivasi untuk tetap konten nih, Iya. nggak lemah lah istilahnya gitu. Apa spirit yang diamalkan nih? Iya. Apakah sholat tahajud dan sebagainya? Oh. Tipsnya itu seperti itulah. Pokoknya pertama itu harus kita kuatkan mental. Terutama mental. Karena kita kalau kurang mental jangan jadi kreator. Kalau kurang mental Jangan jadi kreator. Terus tentunya selain mental tetap berinovasi lah Bang Heru ya. Oke, mungkin saya tanya ke teknisnya Bang Heru nih, apakah kemudian tetap ingin mengabdi Indianya atau beralih ke Sasak besok? Insya Allah fokus ke India saja. India ya. Oke. Karena Kenapa? lagu India itu sudah separuh dari nyawaku. Oke, coba sedikit saja Bang Heru untuk teman-teman. Dil mera har baar ye sunne ko Wow. बेकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है. Wow. Saya jadi teringat zaman saya SD dulu Bang Heru, kalau nonton India tuh nangis di belakang gitu. Memang film-film India tuh menarik lah Bang Heru. Iya. Ya itulah ya. Masa nggak menarik? Saya kayak mendengarkan. Oke, Bang Heru, saya rasa sudah sangat kompleks ya. Mulai dari kemudian perjalanan Bang Heru minjam HP, kemudian Iya. jadi petani, terus kemudian diundang di TV nasional, terus kemudian viral, terus kemudian mohon maaf bisa menghasilkan dan berbagi ke orang-orang terdekat. Iya. Alhamdulillah. Apa yang ingin disampaikan Bang Heru nih kepada mungkin ke keluarga ataupun orang-orang di luar sana nih untuk kemudian tetap konsisten terhadap apapun itu gitu loh. Bukan hanya kemudian konten kreator, mungkin ke karirnya dan dia mencintai itu gitu. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Ulang coba. Artinya apa yang kemudian ingin Bang Heru sampaikan kepada publik nih, terutama Ya. orang-orang yang lagi merintis nih, entah itu menjadi konten kreator ataupun pekerjaannya lah ya. Oh ya. Buat semuanya teruslah berjuang. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah berusaha, insya Allah rezeki itu tak akan kemana. Oke. Jadi harus semangat ngonten, Semangat konten dan apapun itu tetaplah untuk berikhtiar lah Bang Iya. Heru ya. Oke. Semangat. Oke. Nah, kenal lah ya. Oke, terakhir Bang Heru. Apa yang kemudian
apa ya yang ingin Bang Heru sampaikan nih? Apa? Tadi kan untuk publik ya, mungkin untuk keluarga terdekat nih. Iya. Untuk keluarga di rumah apa yang ingin disampaikan kepada untuk keluarga di rumah Bang Heru? Untuk keluarga sih, ya sampai saat ini bisa dibilang belum. Bisa terlalu full lah ya. Iya, untuk aku bantu-bantu sih belum bisa sih karena kita masih berproses juga nih. Oke, masih berproses. Iya. Tentunya keluarga juga bersabar dan tentunya dalam proses karir ini tentu di situ ada naik turun, tentu Iya, ada benar. jatuh bangun lah Bang Heru ya. Iya. Oke. Terakhir Bang Heru mungkin bisa bernyanyi atau Raja Qurani. oh ya ada request ya. Oke. Ada Qurani, Oke. Bang Heru. Ada request Raja Qurani. राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया. Wow. Oke, baik teman-teman, barangkali itu ya ngobrol-ngobrol cerdas kita, kisah inspiratif dari sosok Bang Heru Boli, sosok seorang petani ya yang kemudian menggantungkan rezekinya ataupun berkarir melalui konten kreator, dan alhamdulillah bisa teman-teman saksikan ataupun lihat sosial medianya. Tentu di situ bagaimana kemudian proses karirnya dari awal sampai dengan akhir sampai kemudian menghasilkan ya. Tentu juga buat teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi bersama Bang Heru terkait tentang bagaimana konten kreator, bagaimana mengupload video di Ebi Pro, dan Bang Heru terbuka ya, Bang Heru akan hal itu ya. Bisa datang langsung ke rumahnya mungkin Bang Heru, bisa nggak mungkin nanti orang ingin belajar gitu. Itu satu cara saya untuk mensupport teman-teman semua ya. Entah dia pemula maupun suhu lah istilahnya. Lihat ya. Tak pandang bulu. Oke, artinya Bang Heru terbuka akan hal itu. Oke, itu ya teman-teman yang ingin belajar ataupun ingin berproses di konten kreator bisa menghubungi Bang Heru maupun dari sosial media ataupun sosial medianya Bang Heru nanti mungkin karena terlalu banyaknya chat di situ bisa langsung mungkin berkunjung ke rumahnya Bang Heru terbuka ya. Iya. Oke, karena saya lihat kemarin itu kunjungan ke rumahnya tuh ramai sekali tuh, ada yang apa namanya? Metik-metik buah. Iya, serikaya di ladang. Nah, Oke, itu teman-teman jangan lupa tetap saksikan channel kita di Aneka Media di program Ngobrol-ngobrol Cerdas. Tentu akan banyak juga sosok-sosok inspiratif yang akan kami undang di channel kami, dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya di channel Aneka Media. Barangkali itu teman-teman, saya Yuda Milya undur diri, dan Bang Heru Boli. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.